Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian Syafiq Rohmatullah dari kelas 3 EPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di video podcast kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Sebelumnya, apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran, serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena memang mereka sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemudi kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam berita-berita, baik media cetak maupun elektronik, seringkali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minum-minuman keras, menjambret, yang sering dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri, dan lain hal sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kian hari semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogianya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kesalahan dan kenakalan di kalangan remaja. Dan kita, seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting untuk meminimalisir terjadinya kenakalan remaja, terlebih kita sebagai calon guru memiliki beban dan tanggung jawab pada suatu generasi agar menjadi lebih baik. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Menurut Sandrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Faktor apa saja yang memiliki atau menimbulkan kenakalan di kalangan remaja? Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Yang pertama ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang kedua ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Ada faktor eksternal. Yang pertama ada kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik, ekonomi keluarga yang kurang. Semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan kenakalan remaja. Maka dengan demikian, perhatian dan kasih sayang khususnya dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seseorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, ada minimnya pemahaman
tentang keagamaan. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu, pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di keluarga dengan latihan-latihan, pembiasaan, dan nasihat-nasihat yang dipandang baik, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilih baik buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan di setiap harinya. Yang ketiga, ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja? Yang pertama, bagi remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mental. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral, yang pada akhirnya akan menyalahi aturan, etika, dan estetika. Dan hal itu akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan. Yang kedua, bagi keluarga, apabila anak telah melakukan suatu kenakalan dan beritanya sudah tersebar kemana-mana, maka keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Padahal, semua itu dilakukan oleh remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya yang tentu hanya bersifat sementara. Yang ketiga, bagi masyarakat, apabila remaja tersebut berbuat kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, membuat masalah, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka menganggap anggota masyarakat yang memiliki moral buruk dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali, membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Tindakan dan solusi penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam: yang pertama, ada tindak preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab munculnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru pembimbing, dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, ada tindak represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut. Diharapkan nantinya agar si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman
secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditunjukkan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang yang dewasa, yang berkepribadian kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam keimanan, serta bisa berkontribusi dengan baik untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Sekian video podcast kali ini tentang kenakalan remaja. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan dalam pengucapannya dan menyinggung pihak-pihak lain. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.